bisa dengan cukup cepat karena masih belum ada immortality, tapi ketika sudah punya immortal itu bakal sulit banget untuk bisa mendapatkan poin mudah atas Xbox Talia. Yes, dan ini dia langsung aja kita terjun ke game kedua kita di match yang terakhir, match penentuan. Apakah EVOS berhasil menyamai kedudukan di satu sama karena ternyata seorang Bajan baru di bawah menit pertama bahkan sudah melakukan penetrasi damage ke area seorang Angela. Memang ini cukup sulit ya untuk melawan Lunox di area mid lane karena dia dengan adanya Starlight Pulse bakal mendominasi banget dan mencoba untuk zoning teman-teman dari area RBR. Bagaimana menurut KB? Oh, kalau aku malah menunggu nantinya kalau seandainya Lunox-nya berhasil melakukan freeze lane. Karena seperti yang kita tahu Kagura ini memang gampang banget untuk melakukan clearing minion. Dan Kagura juga di waktu yang bersamaan agak berat kalau seandainya ketemu sama Lunox. Karena dia punya Cosmic Vision, Slow Effect yang tentu akan nge-trigger banget untuk mungkin dari Semi Umbrella V-nya juga yang harus dipaksa untuk dikeluarkan oleh seorang Kagura dari Swallow. Tapi balik lagi dengan kehadiran dari Ecto4 yang dia membawa Angela. Artinya di sini ada tekanan tersendiri bagi EVOS Icon juga dan Ando tidak boleh terlalu terburu-buru. Jangan sampai malah dia yang di freeze lane sama Swallow karena lihat yang di bagian top lane. Freeze lane perlahan-lahan mulai terjadi dari Choi dan bahkan kali ini Bajan mencoba untuk melakukan invasi ke arah jungle. Dia mencoba untuk melakukan Jutkinedu, E24 dalam ancaman. Dia bakal dipaksa untuk keluar dari sisi satu flickernya. Dan kali ini Jisa dengan satu retributionnya masih berhasil untuk mengamankan Purple Buff Talia. Yes, dan ini dia masih berhasil untuk mengamankan purple buff-nya. Tapi kalau kita lihat di sisi top lane, Choi dalam keadaan yang terpressure dengan kehadiran seorang Elise. Tapi di sisi bottom lane juga seorang Jisa mencoba untuk memberikan penetrasi damage tambahan dengan adanya satu buah Flowing Blood Pendragon. Masih bisa menyelamatkan dirinya dari gempuran dua pemain Rebellion. Tapi apakah Azoa masih bisa selamat? Yes, nampaknya karena dari teman-teman EVOS nggak mau terlalu commit. Dan ini dia jual beli serangan di bawah menit kedua yang benar-benar intens, KB. Iya, dan bahkan turtle setupnya sudah diamankan dengan cepat oleh EVOS Icon. Mereka mencoba untuk mengambil semua keunggulan yang ada, tapi Red Bull Rebellion juga tidak tinggal diam. Mereka bergerak ke arah purple buff dari seorang Iris. Dia mencoba untuk melakukan eksekusi dengan cepat, tapi kali ini hadir seorang Bajan The Way of Dragon mencoba untuk mendecoy dan mendinai pergerakan daripada seorang Jisa. Dia tahu apa yang Jisa incar dan itu adalah Pendragon. Tapi kali ini Pendragon, dia udah level 4, hati-hati ya. Flowing Blood langsung mencoba mendapatkan satu dan ternyata Choi bakal menjadi korban pertama first blood untuk teman-teman EVOS Icon dan mungkin bakal kedua karena Ecto4 udah nggak punya flicker karena dia sudah menggunakannya tadi di menit awal ketika di arah bagian jungle purple buff-nya. Kali ini Red Bull Rebellion kehilangan banyak sekali kerugian karena mereka kehilangan turtle dan 2 poin kill di awal, Talia. Yap, 2 poin kill dan bahkan 1 poin kill ini berhasil dikantongi oleh Iris yang merupakan jungle dari EVOS. Ini merupakan sebuah keuntungan sekali, tapi ternyata Last Insanity di pop up hanya untuk mendefense saja. Datang kali ini Bajan untuk membantu membackup agar seorang Esbor tidak terpick off, tapi ternyata begitu besar damage yang diberikan oleh Rebellion sehingga seorang Popeye juga harus membantu di area sana dan Swallow nampaknya akan menjadi incaran kali ini dari seorang Bajan di sisi lain, tapi ternyata juga seorang Ruby harus berhasil ditumbangkan dan begitu pula Kagura. 2 lagi dari RBR berhasil diculik oleh teman-teman EVOS Icon, KB. Iya, dan bahkan kali ini kita belum melihat combo Link Angelanya karena itu tidak menutup Omawa. Terlalu banyak source skill ke arah Iris dan Iris bahkan tidak ditumbangkan dari Tiraga Armornya. Apa yang terjadi kali ini, Omawa? Iya, itu menurutku itulah penggunaan dari Xbox ya. Ketika ada Xbox sebagai jungler, pastinya persiapan dari pastinya adalah bagaimana cara untuk bisa dengan cepat menghabiskan dari Viraga Armornya dan terlihat bahwa dari Iris dia sanggup untuk menjaga Viraga Armornya sampai dengan pecah untuk Last Insanity dengan buying time sampai dengan mundur ke belakang juga sampai dengan teman-teman yang lain maju. Dan itulah yang membawa dari pemain EVOS Icon untuk bisa bertahan sampai dengan sejauh ini dan bahkan mereka leading dengan cukup oke 2000 gold dari sisi leadingnya. Dan balik lagi untuk team fight yang terjadi sekarang ini apakah akan berjalan mulus juga? Karena lihat tuh Irisnya begitu masuk dia pasti memberikan sesuatu, ada poin plus untuk EVOS Icon ya.
Dan bahkan kehilangan satu juga. Pendragon mendapatkan seorang link dari Jisa. Pendragon 1v3 situation, tapi dia dalam ancaman. Nggak ada flame shot dan masih bisa survive walaupun terkena satu magic worship dari Swallow, tapi dia tidak tumbang kali ini. Di arah mid lane Turtle terbuka dan Iris tentunya ditemani Bajan. Pasti saja kali ini tidak akan ada kontes dari teman-teman Red Bull Rebellion, Thalia. Yap, dan ini dia EVOS. Benar sekali kata KB, bakal mengamankan Turtle dengan sangat mudah karena lihat bagaimana di area mid lane seorang Bajan mencoba untuk menahan dari teman-teman Rebellion. Dua orang ditahan di area mid lane, tapi di sisi lain lihat bagaimana seorang Choi mencoba untuk mendapatkan fokus objektif dan berhasil. Bahkan Pendragon gak bisa menahan dan datang kali ini 3 lawan 1. Pendragon dalam kondisi yang bahaya. Sudah ada Blood Out yang diupayakan untuk mempertahankan dirinya dan satu buah flame shot yang ternyata masih bisa ditahan dengan satu bar HP yang dimiliki oleh Alice. Ini membuat Pendragon masih bisa selamat dan kembali recall ke area base. Tapi ternyata di sisi bawah mencoba untuk mendapatkan satu outer turret juga dari teman-teman EVOS di sini, KB. Iya, bahkan melihat juga potensi dari teman-teman tim EVOS Icon. Mereka mencoba untuk mengambil banyak sekali potensi di bagian jungle-nya. Lihat barusan ada combo yang bagus banget dari Choi. Tapi sayang sekali follow up damage-nya masih terlalu jauh karena Swallow lebih berfokus sama mid lane-nya. Dan bahkan mendorong minion adalah priority dari seorang Kagura. Jisa tidak mendapatkan purple buff. Bukan berarti dia tidak bisa farming. Tapi kali ini udah ada Demonic Intuition yang ke-trigger begitu saja. Demonic Force-nya belum digunakan. Dan kali ini akan ada Tempest of Blade melakukan serangan ke depan. Y-Force mencoba untuk dihajar karena Jisa juga kali ini ternyata terlalu jauh dan Bajan juga tidak mendapatkan satu poin kill tersebut, tapi malah Swallow yang mencuri Ando di bagian river. What happened kali ini dari Ando, Thalia? Yes, nampaknya Ando terlalu offside yang sehingga dari seorang Swallow bisa mencoba untuk mendapatkan satu buah Lunox dan berhasil. Karena memang kita tahu burst combo yang diberikan oleh Kagura itu sakit banget dengan ada SM Umbrella dan juga Yin Yang Overtune. Satu kali combo kalau tidak terhindar dari adanya Lunox itu bakal susah banget, tapi ternyata I'm offended karena seorang Iris disusul dengan ada SM Umbrella dan Purple akan menjadi next objektif selanjutnya. Lihat bagaimana kali ini Hardgat coba untuk menyelamatkan diri dari seorang Link, tapi ternyata Poviausnya terlalu sakit. Bahkan Choi mencoba untuk diincar, tapi ternyata juga di area depan Choi-nya tumbang. Pendragon sendirian mencoba untuk melakukan blood out, tapi ternyata di area belakang Poviaus membutuhkan bantuan karena Ando mencoba untuk dikejar aja, tapi sudah ada Ampandat yang terkena karena seorang Pendragon dicoba memberikan penetrasi tambahan, tapi masih bisa selamat. Ini dari teman-teman EVOS Icon gantian bahu-membahu untuk menjadi frontliner untuk menahan resource kill yang di pop up oleh Rebellion, KB. Ya, 1 tukar 2 bukan angka yang bagus tentunya bagi teman-teman dari EVOS Icon karena mereka kerugian kehilangan 2 bahkan dari Bajan dan Iris. Membuat teman-teman dari Red Bull Rebellion kali ini lebih yakin lagi untuk maju dan mengamankan objektif lainnya. Bajan mencoba untuk melihat ke arah Turtle, tapi ternyata sepertinya tidak cukup berani untuk melakukan kontes Kalin dan Omwawa. Turtle bakal diamankan oleh Red Bull Rebellion, tapi kali ini langsung ada teamfight yang terjadi. Jisa mengincar ke arah Ando langsung terkena Tempest of Blade, double stun yang bagus dan bahkan menghindari Demonic Force, dan White Force-nya dipaksa untuk keluar dari zona nyamannya Jisa. Tanpa hadirnya satu purple buff ternyata dia masih mampu kali ini Omawa untuk mendapatkan satu poin kill dari Ando. Ya, luar biasa permainan dari Red Bull Rebellion. Mereka berusaha dengan segenap tenaga untuk menahan, dan kali ini back on the track. Mereka ngereset semuanya. Mereka berhasil untuk menyamakan posisi dari gold juga. Dan tinggal bagaimana permainan dari Iris sebagai jungler. Karena kita tahu EVOS mereka mengandalkan X-Block untuk jungler, yang berarti bahwa dari segi damage-nya nantinya meskipun bisa memberikan kontan damage, tapi kalau sampai hilang si X-Block-nya itu tidak ada sama sekali. Dan yang kedua adalah bakal sulit untuk mendapatkan Lord karena X-Block damage-nya pastinya tidak terlalu besar dibandingkan dengan Marksman ataupun dengan si Assassin dari dalam pengambilan Lord-nya. Dan Lord sekali lagi, kalau EVOS mereka memenangkan duel di area dari Lord ataupun di Turtle, biarkan Red Bull Rebellion untuk nge-start, dan ketika tinggal half HP mereka bisa masuk karena mereka punya sisi yang luar biasa besar. Jadi sisi plusnya buat EVOS Icon, mereka punya sisi-sisi banget. Adanya Blood Out dari si Alice, adanya juga Wyvers dengan Demonic Force, dan juga pastinya adanya Last Insanity. Jadi itu adalah kartu kunci untuk EVOS, tapi untuk sementara waktu kalau mereka ngajak perang kecil seperti ini agak beresiko banget. Dan bakal bisa ditahankah? Dan itu dia kehilangan satu pemain langsung.
Sulit sih kalau kayak gitu caranya, apalagi menghadapi quantity hero yang bahkan bisa dibilang kalah di sini 2 lawan 3. Bukan angka yang bagus sebenarnya. Sementara di sisi lain Jisa, dia melakukan split push dengan sangat bebasnya. Ini akan menjadi ancaman tersendiri bagi teman-teman dari EVOS Icon. Karena kalau misalkan menengok dari potensi yang hadir, Azwa juga bakal bisa mudah banget bahkan untuk melakukan split push. Dan lihat di belakang Andonya benar-benar tiba diblok oleh seorang Azwa. Dan Bajan dalam keadaan setengah bar HP saja. Jisa datang tentunya dengan satu Tempest of Blade. Sudah dirasuki juga dengan Angela. Ini bakal menjadi pop-up damage tambahan. Dan bahkan durability-nya dari Jisa. Dia bisa bermain dengan 4 pedangnya. Dan bahkan dengan indahnya dia parkour. Dia loncat ke bagian tembok. Dan tapi Pendragon, what happened ya now di area mid lane? Apa yang kamu cari Pendragon? Kamu dipulangkan ke arah base dari teman-teman RBR. Dan ini bakal jadi buruk Thalia. Karena lihat bagaimana pergerakan dari Lordnya udah setengah darah. Bajan udah mulai muncul. Langsung didikoi juga sama Choi. Coba untuk terlebih dahulu bertahan di arah bagian Lordnya. Oh, Zoa bakal hadir. Justru Nedu nggak connect langsung tadi terlalu cepat Iris. Dan bakaran Tempest of Blade. Lordnya diamankan oleh seorang Jisa. Retry-nya terlalu cepat daripada seorang X-Morph. Dan kali ini Iris harus mundur. Y-Force mengincar karena X2-Fo. X2-Fo bakal tumbang, tapi itulah Angela. Itu bukan target yang diinginkan oleh seorang Y-Force seharusnya. Tapi balik lagi, RBR Red Bull Rebellion sedang ahead di posisi seperti ini Thalia. Yes, mereka kehilangan Act 2-4, tapi tenang, mereka dapat satu Lord dan ini masih di early game. Kali ini Angela sudah kembali respawn sebentar lagi, dan kalau kita lihat dari segi itemnya sudah ada Dominance Ice untuk mendinai Regen HP yang dimiliki oleh Angela. Tapi menurut Tomowa gimana ini? Ya, 3 buah Clock of Destiny ya untuk EVOS. Gue rasa Radiant Armor dengan Athena Shield sudah sangat cukup sekali nantinya untuk Red Bull Rebellion mengurangi 60% damage yang disumbangkan oleh pemain-pemain EVOS Icon. Dan EVOS mereka harus bisa untuk mengajak tim fight secara terus-terusan. Karena untuk kapabilitas 1 lawan 3, 1 lawan 2 bakal sangat sulit banget Thalia. Yap, dan ini dia bagaimana Lord langsung mengejar ke arah ini. Juga tertartan masih bisa ditahan, di-clear mengingat belum adanya enhance di menit ke-12. Tapi ternyata sudah ada 2 Wave Dragon yang terconnect. Rubinya tumbang, Link-nya langsung pop up Tempest of Blade untuk melakukan escape skill. Tapi Azom jadi deny target samsak di area depan dan langsung aja ditumbangi. Act 2-4 akankah menjadi incaran selanjutnya? Tapi dari EVOS nggak mau terlalu overcommit, mereka fokus untuk mengatur kembali wave minion yang ada di sini KB. Posisi yang bisa aku bilang sangat buruk bagi Choi karena dia berada di depan base. Itu benar-benar jadi makanan empuk banget. Bakal jadi snack yang sangat renyah bagi teman-teman dari EVOS Icon. Tapi kali ini lihat Jisa, dia malah menggunakan Tempest of Blade untuk mengembalikan keadaan ke arah Ando. Ando dalam ancaman karena dia dalam keadaan Chaos Assault. Artinya dia tidak memiliki immune dari satu buah Sonic Pulse-nya. Dan kali ini Y-Force juga bakal diganggu-ganggu sama Swilo dan juga Act2-Fo. Lihat bagaimana pergerakan dari Act2-Fo. Dia nge-trigger biar gimana caranya teman-teman dari EVOS Icon keluar dari area jungle-nya, keluar dari zona nyamannya, sehingga bertarung di area river yang cukup luas ini akan menjadi sebuah keunggulan bagi teman-teman Red Bull Rebellion ketika mereka sadar mereka area of effect-nya ini terlalu tinggi. Dan jangan lupakan juga Berserker Fury dari tangan Jisa. Ini akan menambah lagi power spike dari seorang Link dengan critical damage-nya Thalia. Yes, ini Jisa sudah mengantongi satu buah Berserker Fury yang mana kita bakal melihat Tempest of Blade yang sakit banget karena teman-teman dari EVOS dan gak bisa diremehkan karena critical damage dari seorang Link. Ini merupakan tumpuan besar nantinya dan begitu pula dengan adanya Swallow langsung mengamankan Lightning Turn Chain. Duo combo burst damage antara Kagura dan Link ini bakal pedih banget. Tapi apakah EVOS bisa memainkannya dengan kehadiran seorang Pocoyus dan juga Pendragon di lini terdepan yang kita tahu Pendragon masih punya Winter Trance. Seenggaknya dia bisa menyerap dan nahan badan dulu di area depan menunggu agar Rebellion mempop up semua resource skill-nya Kak. Oh, langsung ada The Way of Dragon, Choi ke arah yang salah, tapi kali ini Bajan langsung flick out conceal digunakan. Namun Azoa, dia memporak-porandakan di depannya, mencoba untuk mengeluarkan source skill damage. Dan Jisa lihat ke arah Ando. Langsung ada satu buah pergerakan defensif tentunya Ando. Tidak bisa dikejar lagi. Jisa masih ada satu efek Demonic Force dan lihat dia bakal dikejar. Masih bisa pinch poise dan bahkan tidak tersentuh oleh Y-Force. Y-Force hanya di buying time. Dan lihat Azoa juga melakukan hal yang sama. Bajan bahkan kali ini tidak tertarik begitu saja dan Choi-nya kali ini dalam ancaman di
depan sana Yinya overturn, Iris Immortalnya pecah. Bos. Masih ada Viraga Armor, healing up terlebih dahulu. F2-4, tidak ada yang tumbang di depan sana, artinya tidak akan ada efek dari cooldown reduction yang dimilikinya dan lebih memilih untuk mundur terlebih dahulu karena Red Bull Rebellion. Mereka cuma pengen main-main aja di depan, tapi Pendragon menerima damage yang cukup tinggi dari satu Semi Umbrella dan dia bakal lebih memilih untuk mundur terlebih dahulu. Lord yang kedua sudah muncul kali ini dari Land of Dawn, Thalia. Yes, Lord yang kedua sudah muncul dan ini bisa membuat kesempatan lebar bagi EVOS untuk mengamankan kalau mereka ingin buying time dan juga membalikan keadaan. Tapi apakah mungkin mengingat sudah ada perbedaan network 3000 dan posisinya Rebellion benar-benar menzoning pergerakan dari EVOS. Coba untuk di start aja, apakah akan di-reset untuk dijadikan bait karena lihat Azoa sudah berbekal satu lagi item Ice Queen One, bakal lebih nge-slow dan ngeselin banget tank berjalan tapi juga memperlambat pergerakan dari teman-teman EVOS di sini tapi. Yes, Y4 sudah mulai mencoba untuk mengganggu di depan Pendragon, bakal diincar begitu saja. Pendragon tumbang, langsung ada Tempest of Blade. Ando dalam ancaman, Ando hilang, 2 tumbang dari EVOS Icon. Y4 bakal dikejar, mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Dia masih ada satu pergerakan lagi dengan Demonic Force dan bahkan di stun begitu saja. Stopper yang bagus daripada seorang Ruby, di shutdown oleh Tufo. Papi-papi punya sebentar lagi akan ada dan Baja juga harus hilang. 4 tumbang dari EVOS Icon. Ini mungkin akan menjadi mimpi buruk karena Lord di menit ke-16 sudah di-enhance dan tidak akan ada korban lagi dari Red Bull Rebellion karena 1 tukar 4. Swilo memang tumbang tapi ternyata dia menukarkan jiwanya, raganya untuk 4 hero dari EVOS Icon, Thalia. Ya, pertukaran yang sangat amat berarti di sini. Rebellion mendapatkan keuntungan berlipat-lipat ganda. 4 tumbang dari EVOS membuat Iris sama sekali tidak ada kesempatan sedikit pun untuk melakukan kontes ke arah Lord. Mereka kali ini hanya ingin berusaha untuk menahan dari segi high grounds-nya. Apakah bisa untuk menahan gempuran? Karena kalau kita lihat menyisakan 3 inhibitor turret aja dari teman-teman EVOS dan kita tahu bahwa Jisa selalu mencoba untuk mengincar backline yang dimiliki oleh EVOS Icon di sini. Bagaimana kalau menurut Omawa? Ya balik lagi sih. Mungkin dari EVOS sendiri memang mereka nggak bisa langsung kontes ke arah dari Lordnya. Karena dengan draftingan seperti ini ya, mereka harus menunggu dulu Red Bull Rebellion start the Lord. Mereka akan masuk di half HP ataupun di seperempat HP karena mereka punya sisi yang banyak. Nah, kelemahan dari sisi yang banyak adalah kalau tim fightnya dipisah seperti tadi. Tadi tim fightnya kepisah banget dan itu langsung digas sama Red Bull Rebellion, Be. Yes, dan kali ini coba untuk melakukan serangan gencatan perang langsung dari Jisa. Dapetin turret di area depan. Y-Force, dia keluar dari zona outer turretnya. Tapi kali ini lihat bagaimana Y-Force mencoba untuk menahan semua dengan dealing absorb damage yang ada. Dan lihat bagaimana pergerakan dari Red Bull Rebellion. Mereka fokus objektif. Dan Pendragon menangkap ke arah Swilo. Tapi Swilo yang harus tumbang. Dia harus dihilangkan. Namun Jisa, apa yang mau dia incar? Dia ngelakuin recall. Dan tidak ada target yang optimal. Tapi Azoa absorb damage macam apa itu? Dia mencoba untuk mengincar ke depan, tapi passive stack-nya masih melindungi seorang Azoa dan mereka hanya kehilangan inhibitor turret di arah top lane. Iris mencoba untuk mengganggu ke depan, dibakar-bakar, langsung ditarik begitu saja. Coba untuk dibersihkan dari Vega armornya dan Choi masih punya heal up dari Favor Evac. Dan lihat bagaimana Jisa, dia udah nge-trigger dari Demonic Force-nya. Azoa coming up langsung mencoba untuk mengembalikan keadaan, tapi Azoa dalam ancaman. Concentration tidak cukup, terkena efek slow. Kalkulasi damage yang salah dari Azoa dan Azoa harus ditumbangkan untuk 54 detik ke depan. Omawa. Wow, gue gak tahu apa yang dilakukan oleh Azoa tadi, tapi 1 melawan 4 bukanlah pilihan yang tepat sekali. Dan yuk kita intip dulu dari item build-nya. Sekarang Alice sudah menyelesaikan seluruh item damage-nya bersama dengan X-Borg yang kita tahu kali ini sudah punya War Axe juga, dan ada teamfight yang sedang terjadi. Thalia. Yap, dan ini dia lihat bagaimana dari EVOS mencoba untuk mendapatkan satu objek setara tapi sudah pecah. Udah menyisakan Iris dengan immortalnya, tapi dari Swilo sendiri dia terkena damage yang cukup sakit. Sudah tidak ada Viraga Armor, dari Bajan sendiri akan menjadi the next target. Dan Choi, bagaimana dia menjadikan samsak seorang Bajan. Sudah banyak resource skill yang di pop up dari Rebellion, tapi apakah dari EVOS bisa untuk leading kembali tempo permainan ya di sini, mengingat sudah adanya 5000 network, mencoba untuk diseimbangi lagi karena Ando
kali ini sudah membeli Echoes of Durance untuk mendinai Regen HP yang dimiliki oleh Angela, Uranus, dan juga Ruby tentunya KB. Iya, dan bahkan Immortal akhirnya dimiliki oleh Y-Force yang membuat lagi potensi dari EVOS Icon untuk melakukan teamfight lebih lama lagi. Kalian ada The Wild Dragon, Tempest of Blade defensif, langsung ada Papi-Papi pun masih ditunggu terlebih dahulu dan bahkan sudah digunakan oleh Jisa. Dan bahkan dikejar sama Y-Force, tidak ada purple buff, dikejar-kejar lagi untuk kedua kalinya Jisa dalam ancaman, tapi dia masih bisa mundur dengan pinch poise-nya. Kali ini malah Y-Force dalam ancaman. Lihat bagaimana pergerakan dari teman-teman tim EVOS Icon ternyata menumbangkan dua dengan satu Cosmic Vision silang begitu saja. Jump in dari Pendragon menginjakkan Hike to Foe. Tersisa dua hero. Jisa mencoba untuk mengcover seorang Angelanya, Bajan, dan bahkan teman-teman dari EVOS Icon langsung mensergap seorang Angela. Triple kill dari Pendragon. Mungkin bakal jadi buruk karena ini bisa sudah terbuka dengan lebar. Dan Lord Camp by Fruity Sosro sudah muncul kali ini di menit yang ke-20. Masih dikejar sama Bajan. Coba udah dipasangkan terlebih dahulu. Red Bull Rebellion telah outplay dengan satu kali teamfight yang ada. Lihat bagaimana teman-teman dari EVOS Icon take game number 2 kali ini di game yang kedua, 1 sama skornya Thalia. Comeback yang tidak disangka-sangka datang dari teman-teman EVOS. Walaupun kita melihat bagaimana performa Rebellion benar-benar solid, benar-benar ingin